Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya coba menyelesaikan tugas kedua untuk program pelatihan dosen untuk mata kuliah saya tentang studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis, banyak sekali komponen-komponen yang perlu ditunjang, baik itu dari mulai sudut pandangan, terus juga perspektif sudut pandangnya, dan yang lain-lainnya. Oleh karenanya, alangkah baiknya dalam penentuan studi kelayakan bisnis, kita memahami dulu apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita jual, dan apa yang akan kita dapatkan. Selebihnya, mari kita mengenal terlebih dahulu apa sih kelayakan bisnis. Mungkin kita bisa melihat, membaca, dan yang lainnya. Tapi studi kelayakan bisnis itu sebenarnya adalah suatu pelatihan, suatu usaha yang harus dijalankan dalam rangka menentukan layak dan tidaknya suatu usaha. Itu sebagai pendahuluan tentang studi kelayakan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis yang pertama adalah menghindari risiko, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Kenapa? Karena dalam studi kelayakan bisnis itu ada runtutan, ada alur yang tidak serta-merta bisa selesai dalam 1, 2, 3 komponen saja. Jadi semua harus berkaitan, dari mulai masa perencanaan sampai selesai, dan dalam pengendalian. Lalu apa aja sih manfaatnya dalam studi kelayakan bisnis? Manfaat pertama, mungkin manfaat yang didapatkan oleh investment atau investor. Satu, manfaat dinilai dari segi investasi. Maka, konsekuensinya jangka panjang. Terus, menyangkut jumlah yang besar. Dan yang ketiga, komitmen yang tidak bisa dirubah-rubah. Manfaatnya dari segi finansial, ekonomi nasional, dan manfaat sosial. Lalu, studi kelayakan bisnis itu dilakukan tergantung dari faktor-faktor seperti besar kecilnya dana investasi, lalu bisnis algoritma. Yang ketiga, kompleks variabel, yang semuanya itu berpengaruh pada finansial, ketahanan nasional. Kenapa ketahanan nasional? Karena berpengaruh pada jumlah tenaga kerja, sehingga mempengaruhi bagaimana orang itu bekerja, bagaimana mereka mendapatkan gaji, bagaimana pemerintah mendapatkan devisa. Lalu pihak siapa saja yang berkepentingan dalam studi kelayakan bisnis? Pihak berkepentingan adalah satu, pelaku bisnis itu sendiri, dan investor. Biasanya itu orientasinya pada laba, pada profit, untuk menambah value kekayaan, baik itu pada pelaku dan investornya. Yang kedua adalah kreditur, mereka yang bekerja sama, mereka yang mengelola dana. Yang ketiga adalah pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah bisa meningkatkan
jumlah tenaga kerja, mendapatkan devisa. Lalu, apa efek pada masyarakat? Karena banyaknya lowongan pekerjaan, sehingga mereka yang lulusan-lulusan sekolah bisa bekerja, sehingga bisa menambah portofolio pendapatan masyarakat berpengaruh pada devisa negara. Lalu tahapan apa aja sih dalam studi kelayakan bisnis? Yang pertama, ada pengumpulan data. Kenapa mesti harus pengumpulan data? Karena kita harus mengetahui usaha apa yang akan kita ambil, segmen mana yang harus kita ambil. Lalu, di mana tempatnya sumber dari bahan materialnya atau bahan bakunya. Lalu, kita harus juga menilai siapa sih segmen potensial kita, dari umur berapa. Setelah kita kumpulkan, kita sesuaikan, maka kita kelola data tersebut. Kita analisis. Setelah itu baru kita adakan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ternyata dari data yang terkumpul, dari segmen pasar yang terkumpul, itu seharusnya untuk segmen ini, untuk segmen misalkan untuk segmen pasar yang kita ambil, itu layaknya adalah produk ini dengan produk-produk yang seperti ini. Biasanya dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa opsi. Opsi satu, opsi kedua, dan opsi ketiga. Sehingga dari beberapa opsi tersebut, maka muncullah rekom apa yang layak kita kendalikan atau kita jualkan. Kekuatan yang mempengaruhi industri ini bisa kita lihat ada pesaing. Pesaing ini itu tergantung dari pembelinya atau marketingnya. Terus juga ada pendatang baru dan ada produk pengganti. Karena apa? Dalam produk ada siklus hidup, produk yang semuanya itu berpengaruh pada tingkat kepuasan pelanggan. Yang akhirnya kita bisa tentukan visible atau tidak visible suatu rekomendasi tentang kelayakan suatu usaha. Ya mungkin kurang lebih seperti itu secara singkat. Semoga video ini bisa menarik perhatian mahasiswa dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.